Malam hari ini saya berkesempatan bersilaturahmi kepada Pak De Air. Biasa saya memanggilnya Pak De Air. Beliau ini asli dari Grobogan. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama PDAM dari tahun 2020 nggih. 21. 2021. Nah, saya belum kenal akrab dengan beliau. Namun, malam hari ini saya akan mencoba mengakrabkan diri kepada beliau agar sahabat-sahabat juga mampu mengenali lebih dalam lagi beliau. Selamat malam Pak De. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, melihat senyumnya Pak De saya semangat ini. Pak De, boleh saya mendengarkan cerita dari Pak De? Iya, apa itu? Terkait latar belakang Pak De dulu. Coba bagaimana Pak De? Iya, alhamdulillah ya kita bisa bersilaturahim. Jadi saya memang lahir di kota Semarang sebetulnya. Lahir di kota Semarang pada tanggal 3 Januari 1975. 75. Ya, jadi sudah 48 tahun, hampir Masih muda lah. hampir setengah abad lah ya. Hampir setengah abad itu. Nah, masa kecil saya memang banyak di kota Semarang. Kebetulan saya masa kecil berasal dari keluarga yang tidak begitu mewah ya. Siap. Tidak begitu mewah, bahkan cenderung agak harus bekerja keras di dalam mencukupi beberapa kebutuhan hidup saya. Hal itu karena ayah saya itu hanya seorang PNS yang kebetulan beliau dinasnya dulu di Kalimantan Barat, di Pontianak. Dan kami di Semarang bertiga dengan kakak saya 2 dan ibu saya. Akhirnya ibu saya memberikan motivasi saya. Oke. Kamu tidak perlu kecil hati, suatu hari kamu akan menemukan kesuksesan. Gitu. Karena memang Allah kan sudah menjanjikan di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Nah, itu terus saya geluti terus sampai saya SMP juga di Semarang, SMA di Semarang. Kemudian saya pertama kali mengambil kuliah di D3 Teknik Sipil. Pertama nih. Pertama D3. ya di Politeknik Semarang. Oke. Ketika kuliah itu saya masih ingat saya aktif di pengajian-pengajian. Jadi kalau NU itu memang sudah jadi basis saya sejak saya kecil begitu. Saya aktif di pengajian, saya memberikan private les kayak TPQ itu Qiroati kepada salah seorang pengusaha kontraktor pada waktu itu. Pengusaha kontraktor, anaknya saya berikan les ngaji begitu. Nah, setelah les ngaji berturut-turut, kemudian tanya si ayahnya itu pengusaha kontraktor, kepanggil saya Wawan gitu, Dek Wawan, karena nama saya Adi Setiawan. Dek Wawan kerja di kuliah di mana? Oh, saya kuliah di D3 Teknik Sipil. Karena kebetulan dia kontraktor, dia menawarkan, ya sudah kalau mau praktek-praktek sambil kerja di tempat saya. Oke. Jadi akhirnya saya kuliah sambil kerja. Ikut tadi. Ya, ikut kontraktor tadi. Saya geluti terus sampai saya lulus D3 Teknik Sipil itu tahun 96. 96. Ya, dari hasil ikut magang itu. Iya, dari situ sampai lulus D3 tahun 96. Kemudian saya 96 sudah bikin perusahaan. 96 itu Ya, sudah lulus D3. Sudah lulus D3, saya bikin CV. Nah, saya bikin CV sehingga ketika saya open bidding di PDAM Grobogan pertama kali tahun 2011, itu persyaratan Permendagri menyatakan bahwa pengalaman memimpin perusahaan itu 15 tahun. Oh, persyaratannya. Persyaratan 15 tahun dan umur minimal itu 35 tahun. Oke. Nah, ketika 35 tahun itu saya pas. Saya sudah 15 tahun punya perusahaan karena tahun 96 itu saya sudah memiliki CV sendiri. Kontraktor pasca itu, dan di kontraktor itu saya selalu gonta-ganti proyek itu. Artinya menyelesaikan proyek ini selesai, dapat proyek baru lagi. Saya setelah kontraktor itu tahun 2011 saya
memimpin PDAM Grobogan. 2016 saya pindah ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pernah. Kemudian ke PDAM Jember sebagai direktur utama, dan terakhir di Indramayu. Dan Nahdlatul Ulama itu rumah saya yang kedua, artinya rumah di dalam organisasi sosial keagamaan. Saya sejak kecil memang sudah aktif, Bahkan saya pernah menjadi bendahara PCNU Kabupaten Grobogan dan juga ketua LPNU PWNU Jawa Tengah. Pade itu. Ya, jadi saya kalau NU memang sudah menjadi khidmat saya di bidang sosial keagamaan. Luar biasa. Sungguh banyak dan berliku perjuangan dari Pak D. Air ini. Ini bisa jadi motivasi buat kita-kita yang masih muda. Khususnya saya masih muda, Pak D. Oke, tadi Pak D, saya sudah bercerita, Pak D sudah bercerita banyak, saya sudah mendengarkan dengan baik. Saya ingin hari ini Pak D menjadi Direktur PDAM. Saya masyarakat Indramayu. Dengan adanya kenaikan PDAM, khususnya di Indramayu, saya masyarakat ini merasa keberatan, Pak D. Jadi kalau kita bicara tentang pelayanan air minum, sebetulnya itu hak yang paling hakiki lah. Hak asasi manusia yang paling dasar untuk mendapatkan akses terhadap air minum. Nah, karena itu merupakan hak asasi atau hak akses, hak dasar pelayanan air minum, lantas itu kewajiban siapa untuk memenuhi hak daripada masyarakat itu? Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014, khususnya pasal 8, itu mengatakan bahwa air minum itu adalah urusan konkuren pilihan yang wajib terkait pelayanan dasar. Menjadi tanggung jawab siapa? Menjadi tanggung jawab pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Nah, tanggung jawab pemerintah kota dan pemerintah kabupaten sesuai dengan amanah daripada Undang-Undang 23 2004 yang tentunya diilhami atau difilosofisi pada Undang-Undang Dasar kita. The Founding Father telah merujuk pada pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai negara sepenuhnya. Untuk apa? Untuk kemakmuran rakyat. Betul. Nah, kata dikuasai negara untuk kemakmuran rakyatnya inilah maka negara harus hadir untuk mengurus, untuk mengelola, untuk mengatur semuanya yang berkaitan dengan pelayanan air minum. Salah satunya dengan memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah, kita tahu bahwa pemerintah daerah itu urusan-urusannya kan banyak. Urusan wajibnya tidak hanya terkait dengan pelayanan air minum, urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan sanitasi dasar, bahkan sampai dengan urusan-urusan stunting, urusan-urusan BPJS, semuanya itu di-cover oleh pemerintah. Kemampuan pemerintah daerah itu kan terbatas, kemampuan fiskalnya. Dia hanya mengandalkan pada pajak-pajak daerah, dana-dana alokasi umum, dan dana-dana dekonsentrasi yang dari pusat. Nah, bagaimana pemerintah daerah dengan kemampuan fiskal yang terbatas itu bisa melayani, bisa hadir di dalam pelayanan air minum. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki banyak pilihan di dalam melayani air minum ini. Dia bisa menggunakan badan dia sendiri, yaitu berbentuk OPD atau UPTD bisa. Ya, jadi ada beberapa daerah itu yang pelayanan air minumnya itu dilayani oleh BLUD atau UPTD. Itu ada di kebanyakan di luar Jawa yang masih sedikit ya. Bahkan dulu sebelum kebutuhan air minum itu meningkat, kita namanya juga BPAM, Badan Pelaksana Air Minum, setingkat dinas begitu. Nah, tetapi karena kebutuhan secara quality dan quantity itu tuntutannya pasar semakin besar, tuntutan masyarakat semakin banyak, apalagi sesuai dengan Dublin Conference, bahwa air itu tidak mengenal batasan, jadi bersifat finite and limited, jadi sangat terbatas dan sangat rentan, vulnerable, jadi cepat berubah. Sehingga memang harus ada satu organ yang dibentuk, yang negara tetap hadir,
tetapi masyarakat juga tidak terbebani ya secara berlebihan. Maka salah satunya lah dibentuk PDAM ini sebagai bentuk BUMD. Oke. Jadi PDAM yang pengejawatan dari BUMD ini sifatnya adalah hybrid. Hybrid. Satu sisi dia harus melayani pelayanan publik, tugas pemerintah mengalirkan air minum, tetapi di sisi lain dia harus mencari profit untuk mencukupi dirinya sendiri. Kenapa? Operasionalnya. Kenapa harus begitu? Karena sistem daripada PDAM itu atau pelayanan air minum itu harus sustainable, harus berkelanjutan. Tidak mungkin hari ini dilayani air minum, besok sudah tidak ada airnya. Itu bukan sistem spam, bukan sistem air minum. Lah karena keberlanjutan inilah maka dia harus bisa mencukupi dirinya sendiri. Nah dari konsep yang hybrid inilah maka PDAM itu didesain sebagai organisasi bisnis yang mampu mencukupi dirinya sendiri tapi bisa melayani masyarakat dengan baik, baik itu kuantitas, kualitas maupun keterjangkauan. Nah, di PDAM Indramayu ini kita tahu bahwa jumlah pelanggannya sudah banyak ini. Sudah hampir 147.000 sekian. Di Indramayu? Di Indramayu ini. Tetapi kita melihat juga dari 147.000 itu banyak juga yang belum merata. Misalkan di daerah Kerangkeng, di daerah Karangampel, Juntinyuat, kemudian Gedokan Bunder, Kertasemaya itu belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan air PDAM. Baik yang dari segi kuantiti maupun juga dari segi keadilan. Artinya kalaupun ada juga airnya tidak lancar, beberapa daerah itu tidak bisa terjangkau karena alat produksinya kurang. Nah, di sisi lain 4 kecamatan yang di barat ya kayak Kroya, Gantar, Terisi, Cikedung itu sama sekali belum tersentuh PDAM. Oh gitu. Nah, ini jadi nanti kalau Indramayu Barat itu terbentuk merdeka ya karena pelayanan air minumnya juga belum sampai di sana. Nah, ini harus kita antisipasi karena prinsip keadilan semuanya itu harus terjangkau. Nah, disinilah kenapa PDAM itu harus melakukan penyesuaian tarif. Kita melihat yang pertama bahwa sampai dengan tahun 2021 PDAM itu belum membukukan keuntungan yang signifikan. Bahkan tahun buku 2021 itu hanya keuntungan di bawah masih 100 juta lah. Di bawah 100 juta? Di bawah 100 juta. Nah, kemudian kita lakukan akselerasi dan tarif yang terakhir tahun 2017 itu. Di tahun 2022 kita sudah membukukan keuntungan. 2022 bahkan keuntungannya itu hampir sekitar 3,5 miliar. Sehingga kita bisa setor ke PAD itu sekitar 1,7. Luar biasa. Nah, kemudian di tahun 2021 juga berdasarkan audit BPKP, harga jual kita itu berarti tarif PDAM itu masih di bawah biaya produksi PDAM. Loh, bisa begitu? Kenapa di bawah biaya produksi PDAM? Ya, karena biaya produksi itu kita bandingkan mulai tahun 2017 sampai dengan 2020 itu kenaikan listrik itu sudah 171%. Listrik. PDAM belum naik. PDAM belum naik. Nah, kemudian kenaikan BBM juga sekian persen, termasuk kenaikan bahan kimia itu sampai 58%. Nah, kenapa sekarang kalau dikatakan bahwa biaya produksi kita di atas harga jual PDAM, otomatis kan ini PDAM mengalami kerugian atau mengalami subsidi. Jadi biaya produksi kita itu 5.300. Tarif PDAM rata-ratanya dengan konsumsi dan kehilangan air yang standar itu hanya 4.900. Jadi harus subsidi sekitar 400 perakan. Nah, tetapi kenapa PDAM secara kelembagaan itu untung? Nah, ini kan sesuatu yang bertolak belakang begitu. Jadi kita kenapa bisa untung? Karena kita melakukan efisiensi. Ya, kita melakukan efisiensi, kemudian yang membuat kita untung itu siapa yang mensubsidi? Itu yang mensubsidi adalah aset daripada PDAM. Asetnya PDAM. Iya, aset PDAM. Jadi kalau kita bicara laporan keuangan itu, bicara neraca keuangan, sebelah kiri itu ada
aktiva, sebelah kanan itu ada pasiva. Nah, di pasiva itu ada modal, kalau di sebelah kiri ada aset, ada modal. Kemudian ada utang jangka panjang, jangka pendek segala macam. Nah, depresiasi daripada full cost recovery atau biaya produksi itu yang minus tadi disubsidi oleh keberadaan daripada aset PDAM. Oke. Nah, saat ini masih bisa ya, jadi asetnya masih mensubsidi terus sehingga return of equity dan return of asetnya itu tiap tahun mengalami penurunan karena tarifnya nggak naik, harus mensubsidi terus. Oke. Nah, pada tahun tertentu bisa jadi nanti asetnya menjadi tidak liquid, asetnya menjadi negatif. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Collab nanti. Collab ya, jadi kenaikan atau penyesuaian tarif PDAM semata-mata menjaga keberlangsungan daripada operasional PDAM. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bahwa aset-aset yang ada di PDAM itu umurnya sudah puluhan tahun. Asetnya ini. Ya, ada yang dibangun tahun 75, ada yang dibangun tahun 80. Bapak bisa melihat di IPA Kepandian ini sudah banyak yang bocor-bocor. Nah, kami selama tidak bisa melakukan investasi penggantian, ya kami hanya melakukan tambal sulam. Akhirnya kualitas menjadi buruk, kualitas menjadi jelek. Nah, penyesuaian tarif ini supaya kami bisa menabung. Untuk peremajaan. Untuk peremajaan aset-aset itu juga. Nah, di dalam menyesuaikan tarif pun kami tidak serta-merta menggunakan perhitungan-perhitungan secara teknis maupun secara manajerial. Ada regulasi-regulasi yang kita ikuti. Misalkan yang pertama, penyesuaian tarif itu tarif dasarnya tidak boleh melebihi 4% upah minimum kabupaten. Itu ada. Kedua, kemudian rasio aset produktif kita tidak boleh labanya melebihi 10%. Jadi kita nggak boleh laba itu tinggi-tinggi, itu juga nggak boleh. Nggak boleh lebih dari 10%. Boleh, ya. Kemudian gubernur, pemerintah provinsi juga telah mengatur batas tarif ambang bawah dan batas tarif ambang atas. Kita nggak boleh itu melebihi daripada itu semua. Jadi secara regulasi tetap kita hitung. Kemudian kita juga harus melakukan aspek keterjangkauan dengan subsidi silang yang kaya atau yang berpenghasilan banyak, berpenghasilan mewah itu mensubsidi yang berpenghasilan rendah. Kemudian tingkat kehilangan air juga kita tekan, efisiensi kita tekan. Nah, setelah kita menyuarakan wacana penyesuaian tarif sesuai dengan Permendagri 71 dan 70 tahun 2016 maupun Permendagri 21 tahun 2020, dijelaskan bahwa kita perlu melakukan sosialisasi, konsultasi publik. Nah, kemarin sudah kita coba konsultasi publik, ternyata banyak masukan, baik itu dari masyarakat, baik itu dari teman-teman akademis, intelektual, kemudian juga dari tokoh-tokoh masyarakat. Akhirnya Ibu Bupati selaku kuasa pemilik modal telah memutuskan bahwa yang disesuaikan hanya untuk tarif yang non rumah tangga. Nah, jadi hanya rumah tangga mewah, kemudian golongan industri, golongan niaga, dan juga tarif kesepakatan. Yang disesuaikan. Yang disesuaikan. Kalau yang masyarakat biasa? Yang masyarakat biasa, kelompok sosial, kelompok rumah tangga 1, rumah tangga 2, itu belum disesuaikan. Iya. Belum berarti belum. Ya, kita masih proses terus. Sembari kita meningkatkan kualitas, kita masih bisa bertahan, dan Ibu Bupati juga melihat ketika pasca pandemi COVID ini memang masyarakat belum pulih, masih berat, sehingga kita beri kesempatan lah. Kita beri kesempatan untuk rumah tangga biasa itu tidak kita naikkan, blok sosial, rumah ibadah itu tidak kita naikkan. Jelas, kalau begini kan jelas. Ternyata kan belum. Ya. Hanya kalangan atas saja. Kalangan industri sama niaga. Oke, itu kan jelas berarti. Ini masih ada 2 pertanyaan tentang tarif. Cuma karena sudah jawabannya begitu, ya sudah, lanjut saja. Pak De. Pak De ini laki-laki, tapi seperti primadona. Banyak yang membicarakan kehadiran Pak De di setiap event-event daerah. Lagi-lagi di RUT PDAM. Apakah ada cita-cita Pak De di tahun politik nih ya, 2024 nih,
apakah maju sebagai legislatif atau sebagai eksekutif? Ya, ini bocoran saja lah. Apakah ada cita-cita naik, Pak De? Ya, jadi begini. Saya sebagai profesional PDAM Siap. dihadirkan oleh masyarakat Indramayu melalui kepala daerah selaku kuasa pemilik modal PDAM Oke. untuk mengikuti open bidding menjadi Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Ayu. Dan proses itu sudah saya ikuti ketika pemerintah kabupaten membuka open bidding, saya menjadi salah satu pendaftar. Dan saya juga mengikuti seleksi dengan retorikanya, dengan tahapan-tahapannya, sampai saatnya saya dilantik menjadi Direktur Perumdam Tirta Dharma Ayu. Oke. Nah, ketika saya menjadi Direktur Perumdam Tirta Dharma Ayu, maka tugas yang saya emban itu adalah saya sebagai pembantu bupati. Maka PDAM yang ditugaskan untuk melayani air minum ini adalah pembantu bupati. Saya adalah pembantu bupati untuk melayani air minum di masyarakat. Tetapi di dalam proses PDAM itu tentunya kita tidak bisa pakai kacamata kuda. Artinya karena ini adalah milik pemerintah kabupaten, milik daripada masyarakat Indramayu, maka ada agensi yang harus saya bangun ini. Nah, dalam perusahaan itu ada namanya teori manajemen perusahaan, itu namanya teori agensi. Teori agensi itu adalah stakeholder yang mempengaruhi keberlanjutan daripada perusahaan itu sendiri. Nah, di PDAM itu agensinya banyak. Agensinya ada masyarakat pelanggan, masyarakat Indramayu itu sendiri, ada mitra kita di PRD, ada pemerintah kabupaten, ada dewan pengawas, ada karyawan dan pegawai PDAM. Nah, sebagai seorang nahkoda di PDAM ini, maka saya dituntut untuk bisa melapis agensi ini secara paripurna, secara baik. Nah, jadi ada beberapa tugas-tugas kuasa pemilik modal untuk saya melapis agensi, misalkan kegiatan kesenian, kegiatan olahraga kemasyarakatan, saya selalu hadir dalam rangka melapis agensi ini. Nah, ibarat kata saya mempromosikan keberadaan PDAM ini di masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat itu melu handarpeni, melu mengerti adanya kegiatan yang perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat ini. Jadi semata-mata untuk melapis agensi. Nah, itu dari sisi profesional. Kemudian yang kedua, alangkah naifnya kalau saya sudah diberi kesempatan oleh masyarakat Kabupaten Indramayu untuk meneteskan keringat profesional di Indramayu ini, di Perumdam ini. Saya digaji lewat uangnya masyarakat Indramayu dengan profesional saya. Kok saya ibaratnya tidak istilahnya berbaur, tidak seduluran dengan masyarakat. Itu saya kira terlalu naif. Ya, artinya dimanapun saya bumi berpijak, ketika saya di PDAM Grobogan, di PDAM Jember, saya selalu bersosialisasi untuk saya bisa seduluran. Nah, banyak juga yang kalau di netizen ataupun di medsos itu yang kadang pro dan kontra menyatakan ini apa ini yang mau wabubnya ganti kien, apa mau jadi apa? Sebetulnya tidak sampai di sana. Saya sebetulnya hanya ingin membangun persaudaraan bersama-sama karena saya pembantu bupati mensukseskan program bupati di bidang air minum maupun tugas-tugas bupati yang diberikan ke saya untuk mewujudkan Indramayu bermartabat ini. Dan saya menambah persaudaraan, menambah ilmu, menambah jaringan yang insya Allah kalau itu istiqomah, saya yakin Allah juga akan memberikan jalan yang terbaik untuk hambanya. Luar biasa. Siap. Terima kasih banyak Pak De Air atas waktunya. Itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.